Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallahu sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ketua DKI Bapak Haji Idris, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pengurus juga para hujjah, para orang tua kami yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati guru kita bersama Akhil Mahbub Al-Ustaz Muhammad Salihin Matallah fi kulli hayyin. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jamiul Huda yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita. Nikmatus sihat, nikmatul quwa, nikmatus sa'ah, nikmatul iman wal islam wal ihsan. Kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat berjamaah mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan kemuliaan dari Allah, mengharapkan keselamatan dari Allah fiddin wa dunya wal akhirah. Dan tanda orang yang akan memperoleh kemuliaan dari Allah adalah orang yang senantiasa menanti dan menunggu saat-saat hadirnya waktu ibadah. Ba'da maghrib kita menanti kapan ya waktu isya. Orang yang menunggu waktu saatnya akan datang ibadah, maka di saat niat menunggu waktu ibadah itu dinilai ibadah. Intidhar salah ila salah, menunggu waktu
waktu sholat berikutnya. Aqdul fardhah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun intidharus sah, intidharul ukhra, menunggu waktu berikutnya. Maka insya Allah di setiap niat yang baik akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomahkan terus niat yang mulia itu. Karena seseorang yang baru niat melakukan kebaikan belum melakukannya, maka niatnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kalau kita mau niat baik dengan akan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kalau melakukan kebaikan baru niatnya saja udah dinilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau orang melakukan kejelekan baru niat belum ditulis, kecuali dia sudah melakukan baru ditulis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa terus menanti waktu-waktu ibadah kepada Allah. Begitupun diisi luang-luang waktu ini. Di luang-luang waktu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah, banyak munajat kepada Allah. Maka insya Allah waktu-waktu itu akan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin alam dunia dan akhirat. Beliau yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, baik semasa hidup di alam dunia sampai nanti menghadap Allah masuk ke alam barzah. Itu akan berlaku syafaat Nabi Muhammad sampai kita di padang mahsyar, sampai kita dihisab, meniti di atas siratal mustaqim, sampai Allah menentukan antara surga dan neraka. Terus Nabi memantau umatnya, jangan ada satu umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Sampai Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, maukah aku tawarkan kepadamu keistimewaan sebagaimana aku berikan keistimewaan terhadap Nabi dan Rasul dahulu. Terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan. Maukah kau jadi orang kaya? Kata Nabi, tidak ya Allah. Atau aku berikan kekuatan sebagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam? Tidak ya Allah. Dan Nabi menyampaikan, terima kasih ya Allah atas tawaran itu kepadaku. Semua tawaranmu itu ya Allah aku simpan untuk nanti di akhirat, di saat syafaatku berlaku untuk umatku dan umatku semua mendapatkan pertolongan darimu dengan syafaatku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah ini sudah tanggal 23 Rajab. Satu pekan lagi akan berpisah Rajab dengan kita. Masuk bulan Sya'ban. Tidak terasa nanti subhanallah satu bulan Sya'ban akan berlalu berjumpa dengan Ramadan. Berbahagialah bagi orang yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi pun mencontohkan
dan bulan Sya'ban. Sampaikan umurku ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Ada apa bulan Rajab? Sampai Nabi memohon, ya Allah berikan keberkahan kepadaku di bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam satu tahun itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Allah menciptakan dalam satu tahun 12 bulan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau 4 bulan ini kita isi dengan baik, dengan amal-amal yang saleh, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan tersebut dilipat gandakan kebaikan pahalanya oleh Allah. Bulan apakah itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan terus berturut-turut. Karena pada saat itu persiapan umat Islam menunaikan ibadah haji. Di bulan Muharramnya adalah awal bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah. Baru bulan Rajab, bulan yang istimewa. Ada peristiwa yang bersejarah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rajab itu ada 3 huruf yang terkandung di dalamnya. Rajab. Rohnya mengandung arti rahmatullah. Bagaimana di bulan Rajab ini adalah bulan yang dipenuhi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengisi bulan Rajab dengan amal-amal yang terus yang disukai oleh Allah. Huruf yang kedua adalah jim, mengandung arti, mengandung makna jurmul abdi, bulan ampunan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Nabi Muhammad mau bertobat dengan taubatan nasuha. Lalu huruf yang ketiganya adalah ba, mengandung arti birullah, kebaikan dari Allah. Maka di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita, silahkan lakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, karena di sini akan dilipat gandakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah saum sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan atau melakukan ibadah saum sunnah di bulan Rajab 1 hari dalam seumur hidup, maka Allah akan berikan dia minuman di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang minuman itu ketika diminum, subhanallah, tidak akan merasakan dahaga selamanya. Minuman itu lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih putih daripada susu. Itulah yang nanti Allah hadirkan, Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad yang mau melaksanakan ibadah saum sunnah di bulan Rajab. Juga di bulan Rajab dianjurkan untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi huruf yang kedua adalah jurmul abdi, ampunan seorang hamba. Maka ada zikir yang mesti kita dawamkan selama bulan Rajab, yaitu mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
dibaca 70 kali pagi, 70 kali sore hari ba'da asar. Jadi ba'da subuh, ba'da asar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, aku tobat kepadamu ya Allah. 70 kali kita baca selama bulan Rajab. Maka orang yang berzikir tadi akan diampuni dosanya oleh Allah, disayang oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah. Sebagaimana tadi huruf Rajab, disayang Allah, diampuni Allah, juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu sampai selesai bulan Rajab zikir tadi. Lalu ditambah lagi di bulan Rajab ini memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai selesai dibaca itu Sayyidul Istighfar pagi minimal 2 kali, pagi dan sore, ba'da subuh dan ba'da asar minimal. Syukur-syukur setiap ba'da sholat kita baca. Ada satu riwayat, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tiket kepadanya dalam setengah hari itu, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya nggak ada umur, dalam setengah hari itu kita dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Jadi udah dikasih tiket itu oleh Allah. Yang membaca Sayyidul Istighfar pagi, berarti dalam perjalanan 12 jam itu dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Berarti kalau dua kali kita baca, 24 jam kita mendapatkan ya keistimewaan dari Allah. Dan kalau seandainya kita enggak ada umur, insya Allah kita sudah minta kepada Allah, termasuk orang yang mohon ampun kepada Allah, mohon kebaikan dari Allah, mohon kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab ini, bulan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan, karena memang ada peristiwa yang istimewa. Ketika terjadi ujian yang begitu dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang kita kenal adalah Amul Huzni, tahun duka cita. Saat itu Nabi Muhammad ditinggal oleh paman tercintanya yang selalu membela, mendukung dakwah Nabi Muhammad, walaupun sampai akhir hayatnya Abdul Muthalib. Ya, Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah, sampai akhir hayatnya paman Nabi Muhammad tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggallah pamannya, lalu meninggallah itu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang semua harta kekayaannya disumbangkan, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah menegakkan agama Allah, sampai hartanya habis beliau. Saking cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Siti Khadijah menawarkan, kalau seandainya wahai suamiku, dalam perjalanan dakwahmu aku sudah tidak ada, lalu aku sudah ada di alam kubur, lalu kau membutuhkan dalam perjuangan itu sarana untuk melancarkan dakwanya, kalau seandainya tulangku bisa dimanfaatkan untuk berdakwah, untuk menjadi jembatan, untuk melalui jalan yang dalam kondisi kesulitan, aku rela untuk dijadikan ya daripada semuanya, untuk menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking begitu cintanya Siti Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya, sedihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mau kekasihnya berlama-lama mengalami kesedihan. Lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Muhammad beliau tidur ba'da Isya. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, turun ke bumi. Hampiri Rasulullah, datangi Muhammad, bawa malam ini untuk aku Isra dan aku Mi'rajkan." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da Isya Nabi Muhammad tidur. Tapi tidurnya Rasulullah beda hadirin dengan tidurnya kita. Kalau kita mohon maaf, ya kan, kalau mata kita masih melek, ya tasbih kita masih muter. Tapi kalau mata kita merem, tasbih udah langsung blah gitu kan. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah SAW, beliau itu tidak pernah yang namanya lepas zikir. Penghantar tidurnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya beliau pun dinilai zikir karena hatinya hidup. Nah, kita juga begitu kata ulama. Sertai iringi menjelang tidur kita ini sambil zikir. Apa yang kita sukai silakan. Mau baca tasbih silakan. Bahkan ada kalimat yang ringan kita kerjakan tapi memperberat timbangan amal soleh kita ketika dihisab. Bahkan kalimat ini disukai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kata ulama, kalimat ini adalah zikirnya para malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, ada yang menambahkan dalam satu riwayat astagfirullah. Itu zikirnya malaikat. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, semua berzikir kepada Allah. Kata ulama, termasuk pepohonan yang ada di rumah kita, dedaunan, itu semua ada malaikatnya. Makanya pernah Nabi Muhammad ketika melalui suatu kuburan, ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan itu. Apa masalahnya? Dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini orang disiksa sebab apa?" Satu, karena ghibah, ngomongin orang. Makanya masih mending kita zikir Pak daripada banyak ngomong yang tidak manfaat. Silahkan banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh kita sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang membuat hati kita ini tenang. Itulah yang membuat pikiran kita ini insya Allah jernih. Itulah yang membuat langkah kita ini terarah. Karena hati kita ini terus minta dibimbing sama Allah. Orang yang ghibah, orang yang ngomongin aib orang lain, kebaikan kita ini hadirin bakal pindah ke dia. Sayang sholat kita, sayang zikir kita, tilawah kita, sholat malam kita, duha kita, sedekah kita. Kalau kita terus disibukkan lisan kita ghibah, sebab yang rahimakumullah, itu mengurangi kebaikan kita, rugi, habis amal solehnya. Sebab kita ghibah. Dan ternyata tadi kata Nabi, ini orang disiksa di alam kubur karena dia ghibah. Lalu yang kedua, kenapa dia disiksa ya Rasulullah? Yang kedua, ini orang yang ketika buang air kecil tidak cebok. Bahasa Arabnya al-baul. Ya, makanya jemaah rahimakumullah dalam ilmu fikih juga ya, dalam syariat itu dianjurkan kalau kita buang air kecil ada adabnya, jongkoknya juga kan, kaki kiri didudukin tuh, mohon maaf. Ya kalau pipis itu kaki kiri didudukin begini. Ya sambil leher, sambil diurut itu zakarnya yang paling bawah diurut supaya tuntas semua. Nah, baru disiram. Ya. Mohon maaf, jangan karena kita yang namanya laki-laki praktis gitu kan, lalu buang air kecil asal aja gitu kan.
Kan ada adabnya, buang air kecil itu nggak boleh di tempat yang terbuka, menghadap kiblat, membelakangi kiblat, di tempat orang yang buat tempat itu istirahat, di pos ronda itu nggak boleh, Pak. Ya. Di bawah pohon, ya. Nggak ada air, Pak, main sentil aja. Allahu Akbar, itu najis. Kalau sholat nggak sah diri. Ya, ambil itu air aqua, kita bersihkan itu. Udah nyaman. Kalau nggak ada air, boleh pakai tisu, boleh pakai kayu yang kering, ya, yang meresap. Yang nggak boleh itu pakai tulang, hadirin. Nggak boleh. Pakai barang ya, benda-benda yang tajam itu nggak boleh. Kan kalau tidak ada air boleh pakai batu yang ada ujungnya lancip. 3 batu, ya, kita buang, udah suci. Jadi kenapa dia disiksa ya Rasulullah? Karena dia tidak perhatikan tentang kesucian. Lalu Nabi mengambil itu pelepah daun kurma, ditancapkan di atas pekuburan 2 orang tadi. Apa manfaatnya ya Rasulullah? Semoga orang tadi diringankan siksanya di alam kubur selama daun itu masih basah. Kata ulama, kenapa ini daun ada kaitan orang tadi mendapatkan keringanan siksaan di alam barzakh? Karena tadi keterangannya setiap daun ada malaikat Allah. Malaikat itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika daun itu kering, maka malaikat itu mencari daun-daun yang masih basah. Jadi ada makhluk, hadirin. Banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling rumah kita ini banyak malaikat Allah. Makanya hati-hati kita. Jangan pernah berkata-kata yang tidak manfaat. Takut ada malaikat yang mengamini kita. Makanya doanya yang bagus-bagus. Terutama doain orang-orang yang mohon maaf, yang tidak suka sama kita, yang zalim sama kita, doain yang bagus. Ada orang nggak seneng sama kita, Pak. Doain ya Allah, biar banyak rezekinya ya Allah dia, biar anaknya tuh mudah-mudahan ada yang melamar, ya kan, bisa bangun rumah. Ada nggak orang yang model begitu? Nggak ada. Emang berat, hadirin, masya Allah berat banget itu. Tuh Nabi nyontohin begitu, Pak, sama kita nih umat. Doain yang bagus sama orang yang ngezalimin kita aja doanya bagus, apalagi sama orang yang bagus sama kita. Allahu Akbar, lebih bagus lagi doanya. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sedang tidur dibangunin oleh malaikat Jibril, bangun ya Rasul. Malam ini engkau Isra Mi'raj. Dalam satu riwayat Nabi dibelah dadanya, hadirin. Malaikat Jibril nggak perlu pakai alat untuk membelah dada dengan alat, tidak. Kun fayakunnya Allah dibelah oleh malaikat Jibril alaihissalam, diambil penyakit-penyakit yang ada dalam kalbunya. Ini peristiwa ini dalam satu riwayat bukan hanya sekali malaikat Jibril membelah dada Rasulullah, termasuk beliau di saat anak-anak, di saat dibesarkan oleh Halimah Sya'diyah. Rasul lagi main, dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan saat itu dalam suatu riwayat anak-anak itu pun aneh. Ya, ada orang yang tidak kenal, orang asing memanggil Rasulullah, lalu membelah dadanya, dibuka itu dadanya, diambil penyakit yang ada dalam kalbunya, penyakit-penyakit manusiawi itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sombongnya, riyaknya, hasadnya, tomaknya enggak ada itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Makanya gelar Al-Amin itu dari kecil, Pak. Orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Al-Amin. Bahkan nama Muhammad itu sendiri, hadirin, orang Arab tahu makna Muhammad itu apa? Terpuji. Ya kan? Orang yang terpuji Muhammad. Yang ngasih Muhammad itu Allah, hadirin. Allah. Idza wada'tihi Muhammadan, kalau nanti lahir wahai Aminah, kata malaikat Jibril yang hakikatnya wahyu dari Allah, Muhammadan, beri nama Muhammad. Jadi yang ngasih nama Muhammad itu adalah Allah.
Kenapa dikasih Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah, Nabi Muhammad namanya akan disebut-sebut sampai akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam salat disebut, dalam azan pun juga sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai hari kiamat. Subhanallah. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad ini manusia yang istimewa. Setelah dibedah